lingkaran itu hendaknya menjadi lingkaran yang semakin lama semakin besar. Ingat Allah, syukur pada Allah, ibadah pada Allah itu menjadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Manusia dalam mengarungi kehidupan akan banyak menemui macam peristiwa yang indah maupun yang suram. Namun Allah memberikan modal, yaitu kemampuan manusia untuk mengendalikan nafsu agar tidak terlalu dalam kesedihan dan terlena dalam kesenangan. Pengendalian diri itulah yang disebut dengan jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah. Nafsu inilah yang diseru oleh Allah sebagai hamba yang ridho dan akan diridhoi. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Surat Al-Fajr ayat 27 dan ayat 28. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang membenarkan ketuhanan Allah. Sedangkan menurut Qatadah, nafsu mutmainnah adalah nafsu seorang mukmin yang yakin terhadap janji-janji Allah, yakin terhadap segala yang dikabarkan Rasulnya, percaya atas apa yang terjadi di alam barzakh dan di hari akhir. Karena yakinnya ia melihat semua perkara yang dijanjikan oleh Allah seakan-akan nyata dan berada di depan matanya. Tak hanya itu, nafsu mutmainnah juga tenang dengan takdir Allah. Ia pasrah dan ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Tak pernah mengeluh dan tergoyahkan keimanannya. Tidak pernah putus asa atas rahmatnya. Tak pernah terlena terbuai dengan segala pemberiannya. Sebab ia yakin apapun yang menimpa dalam dirinya atas izin dan hikmah dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah, bahwa tiada sesuatu musibah dan menimpa seseorang kecuali semuanya karena izin Allah. Bagaimana cara kita meraih jiwa yang mutmainnah atau nafsul mutmainnah? Hal ini tercermin dalam sebuah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sebagai berikut: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah yang terbaik kepadamu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, paling tidak sehabis sholat kita minta. Karena apa? Zikir atau ingat pada Allah itu akan menjadikan hati tenang. Ketika kita mengingat Allah Maha Baik, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha dekat dengan hambanya, maka hati kita niscaya akan menjadi lebih tenang ketika menghadapi ujian apapun. Tapi ketika kita tidak punya pegangan, niscaya hati ini akan mudah goyah dan di situ menjadi makanan empuk setan untuk menggodanya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Kemudian dalam doa itu zikir harus diikuti dengan memperbanyak rasa syukur. Ketika kita tahu Allah Maha Baik, Allah Maha Memberi, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Sayang kepada kita, tentunya harus kita wujudkan dalam bentuk rasa syukur yang itu akan semakin menambah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Di surat Ibrahim ayat 7 yang sudah sangat kita hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu mau bersyukur, pasti aku akan menambahkan dengan kenikmatan yang lain. Namun seandainya kamu kufur, ingatlah bahwa azab Allah itu sangat berat, sangat pedih. Dan pengungkapan syukur yang paling baik adalah dengan ibadah. Jadi ketika kita mengingat asma Allah, memahami sifat Allah yang maha baik, kemudian kita bersyukur, kemudian syukur itu diungkapkan dalam ibadah. Itulah
ibadah yang terbaik adalah ibadah dengan didasari rasa syukur. Dalam surat Qasas ayat 77 Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, yang artinya dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Beribadah yang sungguh-sungguh itu pun Allah akan menjadikan hati kita menjadi kaya. Hati kita akan menjadi lebih lapang. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghimna. Wahai anak Adam, beribadahlah sungguh-sungguh kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya. Hati yang kaya itu pasti akan menjadikan orang lebih dermawan, lebih siap berkorban, siap berbuat sesuatu. Yang ada di otaknya bukan saya dapat apa dari orang lain, tapi saya bisa memberikan apa. Dan itulah menurut WHO tahun 1959, salah satu ciri orang yang mentalnya sehat adalah dia mempunyai kepuasan ketika memberi, bukan menerima. Jadi kalau kita itu minta itu pada Allah, kalau dengan sesama itu bahasanya adalah memberi. Dan itu 3 hal yang ada dalam doa itu, zikir pada Allah, syukur pada Allah, beribadah yang terbaik itu hendaknya menjadi pola hidup kita. Circle kita seperti itu, kita ingat pada Allah, kemudian kita bersyukur, kemudian kita beribadah, kemudian kita akan diberi kelapangan hati. Tentunya kita akan lebih memahami lagi kenikmatan Allah yang lebih besar. Maka lingkaran itu hendaknya menjadi lingkaran yang semakin lama semakin besar. Ingat Allah, syukur pada Allah, ibadah pada Allah itu menjadi bola salju yang semakin lama akan semakin besar. Pasca Ramadan ini adalah pola hidup kita, adalah kita banyak ingat pada Allah, kita banyak bersyukur pada Allah, dan diikuti dengan ibadah yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal sebentar lagi, mari kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk kita merenungi kebaikan Allah kepada kita, kemudian kita mensyukuri kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita, dan tentunya kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah agar selalu ingat, agar selalu bersyukur, dan kita bisa beribadah yang terbaik, sehingga kita akan meraih ketenangan jiwa dan kita siap menghadapi persoalan kehidupan apapun ketika kita mempunyai ketenangan jiwa.